Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. إذ قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya dan tak pernah bosan untuk memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang dan haramkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu mengatakan, kathirun min amradil abdani wal qulub asluha min adamis sabr. Banyak dari penyakit-penyakit badan dan juga penyakit-penyakit hati yang disebabkan karena ketidaksabaran. Jikalau kita perhatikan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Orang yang tidak sabar, dia akan mudah stres. Orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasa sedih dan sedihnya akan berkepanjangan. Orang yang tidak sabar terkadang menjadi pemarah, mudah untuk marah. Dan orang yang tidak sabar akan menimbulkan penyakit pelit, sehingga pelit itu melilit hatinya
dan kemudian menimbulkan penyakit-penyakit badan. Demikian pula penyakit hati disebabkan oleh ketidaksabaran. Ketika seseorang tidak sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak sabar untuk menegakkan salat, sehingga akhirnya hatinya terkena penyakit. Ketika seseorang tidak sabar untuk menghadapi penyakit syahwat, maka hatinya akan dipenuhi oleh penyakit-penyakit syahwat. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabarlah dan kokohkanlah kesabaran kalian dan berjagalah di tipal batas agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan jamaah sekalian, pemberian terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, pemberian terluas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kita hidup di dunia ini butuh kesabaran. Sebagai seorang suami, kita harus sabar menghadapi sikap-sikap istri dan juga anak-anak kita. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bersabar dengan bawahan-bawahan dan karyawan kita. Atau sebagai karyawan dan juga bawahan, kita harus sabar menghadapi pemimpin-pemimpin kita. Apalagi ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama Allah dalam kehidupan kita. Jika kita tidak sabar, maka iman kita akan rusak. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna as-sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Kesabaran dalam keimanan sama dengan kepala dalam badan kita. Sebagaimana seseorang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu pula dengan keimanan, ia tidak akan hidup tanpa kesabaran. Maka jamaah sekalian, bersabarlah di dunia ini, karena sesungguhnya kesabaran kita di dunia ini akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan kesabaran di hari akhirat nanti tidak akan bermanfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk api neraka, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Masuklah kalian ke dalam api neraka. Kalian bersabar atau tidak bersabar akan sama saja untuk kalian. Sungguh betapa nikmatnya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersabar. Ketika ditimpa penyakit, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, ia akan bersabar, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit-penyakitnya sebagai penggugur dosa. Apabila ia diuji dengan sulitnya ekonomi, ia akan bersabar
berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa perkara-perkara sulit, beliau segera salat, beliau segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, jadikanlah perkara sabar dan juga salat sebagai senjata kita sebagai seorang mukmin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata sabar terkadang amat sangat mudah untuk diucapkan, tetapi untuk prakteknya akan sangat sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Was-sabru diyaun." Dan sabar itu bagaikan cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini, sebagian ulama mengatakan bahwa cahaya matahari. Sebagaimana cahaya matahari memiliki manfaat yang amat sangat besar untuk umat manusia, untuk tumbuhan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kesabaran, memiliki manfaat yang amat sangat besar untuk manusia. Akan tetapi ketika kita berdiri dan berdiam di bawah terik matahari, itu akan terasa menyakitkan. Begitu pula dengan kesabaran, mudah untuk diucapkan tetapi terkadang sulit untuk dipraktekkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Apabila kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan makar orang-orang kafir itu sedikit pun juga. Hasil dari kesabaran yang telah kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwasanya sehebat apapun makar orang-orang kafir kepada kaum muslimin, ketika kita menghadapinya dengan ketakwaan dan kesabaran, maka makar-makar mereka tidak akan berpengaruh sedikit pun juga. Allah juga berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Pahala bagi orang-orang yang bersabar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk sabar kita perlu memotivasi diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa menghadapi ujian-ujian di dunia ini dengan kesabaran dan juga salat. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita taufiknya agar menjadikan sabar dan salat dalam kehidupan kita sebagai senjata, sebagai perisai untuk menghadapi problematika yang kita hadapi di dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع ذنوبنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون. أقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.